Selamat malam, hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 1, karakteristik dan lingkungan sektor publik. Nah, yang bagian A ya, pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara atau BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, unit yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, universitas, organisasi nirlaba lainnya. Tapi jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi juga faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen. Nah, istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu, ekonomi, politik, hukum, dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti biaya, komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dan berbeda akuntansi publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua sektor itu, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk menunjukkan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Oke. Untuk pengertian akuntansi sektor publik sendiri, ASP atau akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban. Ataupun pengertian lain adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Itu pengertiannya ya. Dan ruang lingkupnya sendiri tadi sudah saya bacakan juga di sini ya, bahwa ruang lingkupnya itu mencakup banyak ruang lingkup atau kompleks ya, atau kompleks lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik itu ya, yang meliputi badan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan daerah, perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, universitas, organisasi nirlaba lainnya. Ya, oke. Untuk pengertian dan ruang lingkup, ya, penjelasannya sampai di sini. Nah, untuk sektor publik sendiri, ya, pada dewasa ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Nah,
perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Nah, di sini terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Jadi di sini masyarakat menuntut agar lembaga publik itu lebih transparan ya dalam menyampaikan hasil kerjanya ya, sehingga masyarakat tahu ya kinerja dari sektor publik. Untuk pengertian dan ruang lingkup akuntansi publik sudah ya. Nah, kita lanjut ke bagian B, sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulens. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik itu meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi ya. Nah, kita lihat yang faktor ekonomi dulu. Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, hutang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, sektor informal ya. Kemudian yang B, faktor politik. Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik itu antara lain hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah yaitu kualitas hukum yang berbasis penerimaan putusan dalam peradilan atau seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan yang diambil pemimpin. Tipe rejim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional dan kelembagaannya. Kemudian yang C, faktor kultural. Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik itu antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk lalu ada sistem nilai di masyarakat ya. Historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan. Kemudian faktor demografi. Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi yaitu peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Itu migrasi ya. Organisme ini bisa masyarakat juga ya. Nah, tingkat kesehatan. Nah, itu ya bagian B-nya yaitu sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik ya. Jadi sifatnya itu sangat kompleks dan turbulens ya. Turbulens itu tidak beraturan ya. Dan ada berbagai komponen lingkungan yang sangat mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Ya, untuk bagian B sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Kemudian kita lanjut ke C, value for money ya. Nah, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi ya, tidak efisien ya, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Memang kenyataannya seperti itu ya. Nah, tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas ya. Nah, ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Sedangkan ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran
yang boros dan tidak produktif. Jadi intinya input ya harus sebanding dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Artinya di sini hemat lah ya, dengan kata lain ya. Kemudian efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Nah, efisien merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang sudah ditetapkan ya. Jadi efisiensi ini adalah dengan input yang tertentu ya, kamu harus mencapai output yang paling maksimal ya. Kemudian efektivitas. Nah, efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Nah, secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Jadi efektivitas itu lebih ke mengukur ke tujuannya, ya, atau tingkat pencapaian hasil, ya, tingkat pencapaian hasil dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money. Namun beberapa berpendapat bahwa 3 elemen saja belum cukup. Perlu ditambah 2 elemen lagi, yaitu keadilan atau equity dan pemerataan atau kesetaraan atau equality. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial atau social opportunity yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata atau equality. Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dapat dilakukan secara merata. Nah, secara skematis, value for money itu bisa digambarkan sebagai berikut: ekonomi, efisiensi, efektivitas. Nah, di sini ekonomi itu nilai input ya, nilai input dengan input. Efisiensi itu input dengan output. Efektivitas itu output dengan outcome ya. Kalau kamu gambarkan diagram itu seperti ini ya. Oke. Lalu input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas. Contoh input adalah dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah dan sebagainya. Input dapat dinyatakan secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, jumlah guru dan sebagainya. Input dapat juga dinyatakan dengan nilai uang, misalnya biaya dokter, harga tanah, gaji guru, dan sebagainya. Masalah dalam pengukuran input terletak pada metode penentuan harga. Apakah digunakan harga pasar atau tidak? Bagaimana jika tidak tersedia harga pasar? Apakah biaya kesempatan atau opportunity cost relevan untuk dipertimbangkan? Ya. Lalu output. Output itu merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada umumnya, output yang diinginkan saja yang dibicarakan, sedangkan output yang tidak diinginkan atau efek samping, misalnya peningkatan polusi yang terjadi akibat dibuatnya jalan baru, jarang dibicarakan. Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, keamanan, atau kesehatan. Sebagai misal, output yang dihasilkan polisi adalah tegaknya hukum dan peraturan atau rasa aman masyarakat. Akan tetapi, bagaimana mengukur output tersebut? Barangkali dapat dikatakan bahwa ukuran output adalah turunnya angka kriminalitas. Tapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena turunnya angka kriminalitas juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peran pendidikan, perbaikan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas polisi hanyalah salah satu faktor saja. Data statistik yang ada hanya menunjukkan kriminalitas yang dilaporkan atau tercatat, bukan kriminalitas yang sesungguhnya terjadi. Pada pelayanan kesehatan masyarakat, output diukur dengan kenaikan jumlah pasien yang mampu bertahan hidup dan kembali sehat, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, atau peningkatan kualitas hidup. Ringkasnya, output merupakan kenaikan nilai atau nilai tambah ya. Lalu sasaran antara atau throughput.
Analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai karena value for money itu mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. Permasalahan yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap, terutama data output. Nah, ketidaktersediaan data output yang lengkap tidak berarti analisis value for money itu tidak dapat dilakukan, karena untuk mengukur output seringkali terdapat kesulitan. Organisasi sektor publik menggunakan output antara atau intermediate output atau indikator kinerja sebagai alat ukur output ya. Nah, banyak ukuran yang dianggap menunjukkan output yang dimana kenyataannya adalah output. Sebagai contoh, volume aktivitas, jumlah operasi yang dilakukan di rumah sakit merupakan output, bukan output. Output yang lebih tinggi yang hendak dicapai rumah sakit adalah memperbaiki kesehatan masyarakat, meningkatkan angka keharapan hidup dan sebagainya ya. Itu tentang sasaran antara atau output. Lalu kita lihat outcome. Nah, outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Nah, outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Penetapan dan pengukuran terhadap outcome seringkali lebih sulit dibanding penetapan dan pengukuran terhadap input maupun output. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa outcome lebih sulit ditetapkan dan diukur. Outcome seringkali tidak dapat diekspresikan dengan cara sederhana yang memudahkan proses monitoring atau pemantauan. Adanya masalah politik dalam proses penetapan outcome. Misal, untuk mengubah pembiayaan sektor publik sangat tergantung pada siapa yang berkuasa. Bagaimana kebijakan politiknya ya. Oke, kita lihat lagi. Dalam penetapan outcome sangat perlu untuk mempertimbangkan dimensi kualitas. Jika input sudah dapat diturunkan, output yang dihasilkan sudah meningkat, operasi sudah lebih ekonomis dan efisien. Tetapi apa yang dihasilkan ternyata tidak berkualitas, tentu akan merugikan organisasi yang bersangkutan ya. Nah, value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dan melangkah mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kebijakan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik atau public cost awareness sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik ya. Itu tentang outcome. Lalu kita lanjut bagian D. Perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Nah, perbedaan sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan. Ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Nah, perbedaan itu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita lihat tujuan organisasi. Sektor publik itu non-profit motif, sedangkan sektor swasta itu profit motif. Artinya di sini sektor publik itu tidak semata-mata itu untuk mencari keuntungan, tapi lebih ke melayani masyarakat. Sedangkan sektor swasta itu adalah murni profit motif, artinya tujuannya ya untuk mengejar laba ya. Sumber pendanaan sektor publik itu dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD,
penjualan aset negara dan sebagainya. Sedangkan sektor swasta, pembiayaan internalnya adalah dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, lalu pembiayaan eksternal itu adalah utang, obligasi, penerbitan saham. Pertanggungjawaban. Nah, untuk sektor publik, pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR atau DPRD. Sedangkan pada sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Struktur organisasi, itu sektor publik itu birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan sektor swasta ada fleksibel, data, piramid, fungsional. Untuk karakteristik anggaran itu terbuka untuk publik, sedangkan untuk sektor swasta tertutup untuk publik. Kalau sistem akuntansinya, sektor publik itu menggunakan cash accounting, ya. Jadi yang dicatat itu adalah uang yang benar-benar masuk atau keluar. Sedangkan sektor swasta itu accrual accounting, transaksi dicatat pada saat terjadinya, walaupun uang belum benar-benar masuk atau keluar, ya. Nah, itu perbedaan secara singkat sektor publik dengan sektor swasta. Oke, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Selamat malam.